Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rezaki Umam dari jurusan Informatika 2020. Sini saya akan mengerjakan 3 soal, yaitu yang pertama soal nomor 3 chapter 1, kemudian chapter 2 nomor 1 dan nomor 20. Yang pertama saya mengerjakan chapter 1 nomor 3, yaitu diketahui mikrometer sama dengan mikron, atau dalam bahasa Inggrisnya itu mikron. Kemudian yang ditanya itu yang pertama, berapa banyak mikrometer dalam 1 kilometer? Mikrometer dalam bentuk atau dalam 1 kilometer. Kemudian yang kedua itu yang ditanya berapa sentimeter dalam 1 mikrometer, atau berapa 1 mikrometer dalam satuan sentimeter ya. Kemudian yang ketiga itu 1 yard itu berapa mikrometer ya. 1 yard berapa mikrometer. Kemudian kita jawab sama dengan, berarti yang pertama itu yang pertanyaannya berapa banyak mikrometer dalam satuan 1 kilometer. Berarti kita cari 1 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 3 meter atau 1000 ya, 1000 meter. Kemudian 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter, atau bisa disebut 1 min 6 seperti ini ya. Kemudian berarti kita bagi saja 10 pangkat 3 dibagi 10 min 6 pangkat 6 sama dengan, berarti hasilnya itu 10 pangkat 9. Jadi 1 mikrometer dalam 1 kilometer yaitu 10 pangkat 9. Kemudian yang nomor 2 itu ada berapa sentimeter dalam 1, berarti 1 mikrometer itu berapa dalam satuan sentimeter. Berarti kita coba 1 kilometer itu 1 mikrometer itu sama dengan 0,0001 cm, atau bisa kita tulis juga 1 kali 10 min 4 ya, seperti ini teman-teman. Kemudian yang nomor 3 itu 1 yard itu berapa mikrometer. Berarti kita bisa 1 yard itu sama dengan 9,14 kali 10 pangkat 5 mikrometer ya, atau bisa kita tulis itu berarti angkanya seperti ini, 914,400 dari yang ini. Berarti kita ngitung bisa dapat 914,400 ini 9,14 kali 10 dikali sampai 5 kali, kemudian dikali 9,14, berarti hasilnya 914,400, yaitu ini. Kemudian kita ke chapter 2. Chapter 2 nomor 1, yaitu diketahui V sama dengan 90 km per jam. Kemudian T nya itu waktunya itu 0,5 second. Kemudian yang ditanya itu
jarak ya, sama dengan S atau ini bisa. Berarti rumusnya itu kita jawab ya, rumusnya itu berarti S sama dengan V dikali T. Jadi kita samakan dulu satuannya ya. Ini kan V-nya itu kan kilometer per jam ya, sedangkan waktunya itu meter per second atau second. Kemudian berarti kita satuannya kita jadi samakan dulu second ya, berarti 90 dikali 1000 per 3600. Jadi kenapa bisa dikali ini, yaitu kan kilometer, 1 kilometer itu kan 1000 ini ya. Kemudian kalau misalkan jam itu 1 jam itu kan 3600 detik ya, berarti kita kali dulu sama dengan berarti 90.000 dibagi 3600 itu hasilnya sama dengan 25 meter per second ya. Kemudian baru kita kalikan, berarti 25 meter per second dikali 0,5 sama dengan hasilnya 12,5 meter per second. Kemudian kita lanjut nomor 20 ya. Diketahui chapter 2 ini ya teman-teman, diketahui itu X sama dengan 20T min 5T pangkat 3. Dan langsung kita jawab sekalian pertanyaannya ya. Untuk yang A nya itu yang ditanya berapa V dalam 0 meter per second ya, atau kapan kecepatan partikel sama dengan 0. Berarti itu kapan kecepatan partikel sama dengan 0 atau V sama dengan 0 meter per second gitu ya, berapa kecepatan. Berarti itu V, kita menggunakan rumus ini ada X per dt sama dengan, berarti kita coba masukkan ya, berarti 20 sama min, jadi itu kita turunkan ya menggunakan turunan. Berarti ini kan turunan ya, berarti itu T nya itu hilang menjadi 20. Kemudian 5T pangkat 3 itu kita kali tuh, pangkat dikali dengan huruf yang depan, 3 kali 5 yaitu 15. Berarti pangkatnya berkurang 1 jadi 15T pangkat 2 sama dengan, karena kan itu harus disama dengan kan 0 ya partikelnya. Kemudian berarti kita coba seperti ini, 0 sama dengan berarti 20, kita pindah variabel ya, 20 sama dengan 15T pangkat 2. 15T pangkat 2 berarti kita coba pindah, 15T pangkat 2 sama dengan 20. Kemudian berarti T2 sama dengan 20 dibagi 15. Berarti baru kita masukkan ya. Ini kan T pangkat 2 ya, berarti kita itu T kita jadikan akar ya. Berarti kita kasih akar karena T pangkat 2 nya ya berubah, berarti 20 bagi 15 sama dengan, yaitu hasilnya 1,154 second. Berarti ini hasilnya, ini untuk yang A. Kemudian yang B, untuk yang B itu
kapan percepatan sama dengan 0 ya. Berarti kapan percepatan sama dengan 0, yaitu atau A sama dengan 0. Kapan percepatan sama dengan 0. Kemudian berarti kita itu sama ya, kita menggunakan A, rumusnya DF, karena kan tadi V nya kita udah dapat kan, yaitu ini kan 1,154 itu V nya kan, berarti kita itu DF per itu untuk mencari percepatan. Berarti nanti kita masukkan ya, berarti kalau kita turunkan dari tadi yang ini ya teman-teman ya, yang kalau kita turunkan kan V nya kan kita udah dapat tuh tadi, berarti kalau kita turunkan 20 nya hilang ya kan, berarti 2 kita kalikan ke depan ini, angka depan 15 kali 2 berarti 30, berarti 20 nya hilang kan, berarti min 30 T jadinya ya teman-teman ya. Berarti percepatan hasilnya itu sama dengan 30 T, seperti itu ya teman-teman diturunkannya. Kemudian yang C, kita ke yang C. Pertanyaannya itu pada waktu kapan rentang positif pada waktu kapan percepatan itu negatif ya. Oke, kita tulis pada waktu kapan percepatan itu negatif, yaitu percepatan itu bahkan berarti lambangnya itu kan T ya, berarti jawabannya itu positif. Kenapa positif? Yaitu karena jadi percepatan negatif, yaitu percepatan negatif itu jika T-nya itu positif. Berarti jawabannya itu positif ya. Pada waktu kapan percepatan negatif, yaitu ketika T-nya positif. Kemudian yang D, soal yang D itu sama ya, cuman dia ditanya pada positifnya. Berarti pada waktu kapan percepatan itu positif. Kalau yang C sebelumnya kan ditanya yang negatif ya. Berarti kebalikannya, berarti ini yang ditanya itu kan positifnya ya. Pada waktu kapan percepatan itu negatif. Kemudian kalau yang C itu pada waktu kapan percepatan itu positif, yaitu jawabannya ketika T-nya itu negatif. Jadi percepatan positif jika T-nya ya teman-teman, T-nya itu tuh negatif. Negatif. Jadi hasilnya itu percepatan itu positif, yaitu ketika T-nya itu negatif. Karena kan bisa kita lihat ya, kalau menurut saya itu kenapa bisa ketika ditanya percepatan itu negatif ketika T-nya positif, yaitu bisa kita lihat di sini ya. Jika percepatan, jadi T-nya itu kan berarti T-nya itu kan sama dengan 0 ya. Berarti kenapa yang ditanya kenapa percepatan itu negatif, berarti jawaban saya itu kan berarti tadi kan positif ya, karena di sini kita lihat percepatan negatif itu jika T-nya positif ya, menurut saya seperti itu. Jadi sama kebalikannya, jika percepatan itu positif berarti T-nya itu negatif, jadi seperti itu. Kemudian kita ke E ya, kita ke E itu disuruh untuk membuat grafik ya, grafik dari X, V dan A. Oke, kita ke X dulu ya. Oke, itu berarti penggaris ya, kita harus menggunakan penggaris. Jadi ini untuk yang X ya, untuk yang X itu kita bikin grafik.
sini 0, kemudian sini min 1, dan di sini 1, di sini 5, 10, 15, 20, 25. Di sini 1, oke ya. Di sini sini itu 5, misalkan kita 5, min 5, kemudian min 10, sini 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita tarik garisnya itu karena X nya itu kan oke, berarti seperti ini teman-teman. Garisnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita langsung ke V nya ya, berarti grafiknya seperti itu. Kemudian kita ke V nya nol. Oke, di sini min 0,5, di sini 1, sini 1,5, kemudian di sini 2. Kemudian di sini kita taruh coba minimal. Kemudian di sini 0, berarti di sini min 0,5 ya. Kemudian di sini 5, 10, 15, 20, 25. Oke, berarti V nya itu kan tadi kan 1,154 ya, berarti seperti ini teman-teman. Oke, saya grafiknya itu seperti ini. Kemudian yang kecepatannya itu ini ya. Oke, kita kasih sini 5, sini 0 ya. Kemudian sama di sini min 0,5, di sini juga sama min 0,5, 1 dan 1,5. Dan di sini min 5, min 10, min 15, min 20, min 25, dan min 30. Oke, berarti sebenarnya itu kan min 30 ya, berarti kita seperti ini. Oke, seperti ini ya. Berarti dari percepatannya 30, kemudian V nya itu 1,154, kemudian X nya itu ini grafiknya. Jadi seperti ini bentuknya ya. Oke, kemudian sudah selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.